Oke, sudah. Oke, baik Ibu. Kami sudah membaca CV yang Ibu unggah di laman PKB. Apakah ada perubahan data dari CV tersebut, Bu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, silahkan Ibu memperkenalkan diri. Kemudian jelaskan juga tugas dan tanggung jawab Ibu saat ini seperti apa. Silahkan, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dian dan Bapak Badarudin. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani Ma'rufah, biasa dipanggil Nisa. Saya mengajar di TK Pertiwi Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya di sini mengemban amanah sebagai kepala sekolah sudah 3 tahun. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih. Kemudian apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi guru penggerak? Oke, terima kasih Ibu. Yang paling, Bu, saya sedikit deg-degan ya Bu. Mohon maaf. Mohon maaf apabila kata-kata saya itu masih terbata-bata ya Bu. Mohon maaf sekali. Uh, untuk motivasi saya yang paling utama dan pertama itu adalah anak-anak Bu. Karena dari pagi sampai malam saya itu bertemu dengan anak. Dari pagi sampai siang saya itu bersama dengan anak didik saya di TK Pertiwi Pernasidi. Dan ketika saya dari siang sampai sore, saya bertemu dengan anak didik saya di TPQ. Nah, ketika malam hari saya bertemu dengan anak-anak saya di rumah. Nah, dari situlah motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak itu adalah anak-anak karena mereka saya semangat karena menjadi guru penggerak itu tidak mudah. Maka dari itu, saya akan terus berusaha menjadi guru penggerak yang baik dan bisa bermanfaat untuk anak-anak didik saya dan juga untuk lingkungan sekitar saya. Dan saya juga ingin mengembangkan diri saya dengan seiring kemajuan teknologi supaya saya mampu berkolaborasi dengan teman-teman saya, dengan masyarakat yang lain, dan saya menjadi agen perubahan untuk mensukseskan program Merdeka Belajar. Baik Ibu, kemudian apa kelebihan Ibu yang mendukung sebagai guru penggerak? Kelebihan untuk kelebihan saya, menurut saya Bu, yang pertama, saya itu adalah orang yang semangat Bu. Saya adalah orang yang semangat dengan suara saya yang keras. Tanpa mic saya bisa mengeluarkan suara yang keras dan tegas. Karena maka dari itu, dengan mengikuti guru penggerak, saya mempunyai kelebihan dengan semangat yang besar dan tinggi. Insya Allah saya bisa mengikuti guru penggerak dengan baik. Yang kedua, saya juga usia saya masih muda Bu. Saya masih umurnya 28 tahun. Saya dengan umur yang masih muda, saya masih bisa memasukkan ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan dari guru penggerak ini. Yang ketiga, saya itu alhamdulillah mahir dalam ilmu teknologi. Saya mempunyai YouTube untuk di-upload video-video pembelajaran ketika di sekolah. Dan juga saya bisa mampu mengoperasikan beberapa aplikasi yang ada di laptop maupun di handphone. Yang keempat, saya juga alhamdulillah saya bisa banyak sedikitnya agama yang bisa saya bagikan kepada anak didik maupun masyarakat di sekitar saya. Karena saya sudah pernah di pondok selama 7 tahun, saya bisa membagikan ilmu-ilmu saya kepada orang-orang sekitar. Lalu saya juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang. Begitu. Baik Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebagai guru ataupun kepala sekolah, Ibu pasti pernah menemui permasalahan, tantangan, ataupun situasi yang kompleks. Ceritakan atau gambarkan permasalahan paling rumit yang pernah Ibu selesaikan dan apa yang Ibu lakukan ketika itu, serta apa yang menjadi pertimbangan Ibu dalam
Oke, terima kasih Ibu. Eh, Berarti tadi kesulitan terberat saya ketika menjadi kepala sekolah ya. Eh, Kan di Pernasidi itu ada 5 TK Bu. Di desa Pernasidi ada di 5 TK, ada TK Pertiwi saya, ada TK di Penogoro, ada TK Asia, ada TK Islam dan TK Unggulan. Dari situ saya dan teman-teman saya mencari siswa itu sangat sulit karena banyaknya sekolah yang ada di Pernasidi. Kita itu berarti mencari siswa yang sulit untuk bagi kita. Itu menurut saya sebagai kepala sekolah yang masalah yang terberat. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Mengatasinya dengan yang pertama, memajukan kualitas dan kuantitas sekolah kami dari TK Pertiwi dengan lebih kualitas TK itu, keunggulan TK itu bagaimana memberikan kepada masyarakat dan wali murid yang ingin bersekolah, anak-anaknya yang ingin sekolah di TK, menyebarluaskan keunggulan-keunggulan yang ada di TK. Dan menjemput bola, seperti ibaratnya menjemput bola ketika pertama kali peserta didik baru, kita pergi ke rumah-rumah untuk mencari anak-anak yang mau bersekolah di TK. Ada lagi, Bu, yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin itu 2, memajukan kualitas kuantitas. Pertimbangan Ibu, ya, apa yang menjadi pertimbangan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Pastinya saya melihat dan saya membicarakan kepada kepala desa, karena kepala desa itu adalah ketua yayasan kami, ketua yayasan dari TK Pertiwi. Dengan beliau dan beserta perangkat-perangkatnya, kita bekerja sama untuk mencari wali murid, mencari siswa yang ingin bersekolah di TK, dan juga tadi menyebarluaskan keunggulan tanpa menjelekkan TK-TK yang lain, tapi kita maju ke depan untuk membuktikan kalau TK Pertiwi itu tidak hanya tentang duniawi, tapi tentang agama, yang biasanya wali murid itu mencari mencari sekolah yang notabene agama. Oke, Ibu. Kemudian bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan beberapa hal tersebut atau tindakan tersebut? Alhamdulillah, selama saya menjadi kepala sekolah, karena saya tadi notabene pernah mondok selama 7 tahun, jadi saya itu mempunyai keunggulan seperti anak-anak itu wajib hafal juz 30, dan juga menghafalkan surat-suratan pendek, menghafalkan hafalan hadis, sehingga dan juga itu diposting di dalam YouTube dan bisa dilihat oleh semua orang dan tidak bisa hilang. Itu menjadi keunggulan kami, yang biasanya TK Pertiwi itu hanya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan itu sesuatu yang biasa. Maka dari itu kita melakukan keunggulan yang tidak biasa dari TK Pertiwi lainnya. Oke, kemudian bagaimana hasilnya, Bu, terhadap jumlah siswa di TK Pertiwi? Alhamdulillah, selama saya menjadi kepala sekolah yang biasanya hanya 20 anak, sekarang alhamdulillah ada 40 anak selama 3 tahun ini. Baik, Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ceritakan pengalaman Ibu saat mengambil suatu tindakan atau ide tanpa diminta oleh siapapun. Jadi berdasarkan inisiatif Ibu sendiri. Tindakan atau ide apa yang Ibu lakukan dan apa yang melatar belakangi tindakan tersebut? Silahkan, Bu. Oke, Ibu, terima kasih. Ibu, boleh diulangi sekali lagi?
Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Bu. Eh, Pertama kali saya menjadi kepala sekolah, saya kan punya guru ada 4. Itu semuanya lebih tua dari saya. Nah, dari situ karena saya menjadi kepala sekolah itu karena permintaan dari ketua yayasan, karena kepala sekolah itu harus harus sarjana, karena yang sebelumnya itu D2, maka saya yang harus menjadi kepala sekolah. Nah, dari situ karena guru-guru saya itu adalah mohon maaf sepuh, sepuh semua. Jadi saya kan mempunyai, saya namanya anak muda itu mempunyai ide yang banyak unek-unek, banyak ide-ide yang bisa dikeluarkan. Namun ketika saya punya ide dan guru-guru senior saya itu kurang berpendapat dengan saya, kurang setuju, karena mereka masih menganut istilahnya mengambil masa kegiatan atau pembelajaran yang dulu-dulu, zaman dulu. Jadi belum ada perubahan dari pembelajaran sekarang. Jadi saya punya ide untuk merubah pembelajaran yang lebih baik, pembelajaran yang pembelajaran yang lebih asik, biar agar anak-anak itu tidak bosan. Yang tadinya anak-anak bosan sering lari-lari di ketika kegiatan dan seringnya tidak mau karena kegiatan yang monoton. Tapi ketika saya mempunyai ide yang baru, guru-guru yang senior kurang mendorong. Baik Ibu, ide apa yang Ibu lakukan tersebut? Ide-idenya dimana ketika menghafalkan hadis-hadis atau menghafalkan gerakan sholat, bacaan sholat itu, untuk terus juga nyanyian-nyanyian yang masih zaman dahulu itu anak-anak itu bosan jadinya, terus nyanyian-nyanyian yang masih zaman dulu gitulah untuk guru-guru senior. Dan saya mencari lagu-lagu yang terbaru, lagu-lagu yang bisa ada di YouTube, yang di Instagram, di TikTok. Anak-anak jadi lebih suka, lebih tertarik dan tidak bosan. Dan juga kegiatan-kegiatan yang intinya tidak monoton. Ya, kegiatan yang tidak monoton itu yang seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Contohnya anak-anak kegiatannya hanya seperti anak SD, kan anak TK itu kan masih kecil-kecil. Anak-anak itu suruh duduk dan mengerjakan di LKA. Nah, ketika saya mempunyai ide, anak-anak itu menggunakan bahan-bahan alam. Meskipun menggunakan bahan-bahan alam itu merepotkan, namun bisa melatih kreativitas anak-anak. Baik Ibu, tantangan apa yang Ibu hadapi ketika melakukan tindakan tersebut dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Nah, tadi karena saya harus menghormati guru-guru senior, itu adalah tantangan saya karena saya tidak berani membangkang guru-guru senior. Saya pelan-pelan berbicara dari hati ke hati dengan guru-guru senior saya. Saya mencoba mendekat kepada mereka, dan saya memperlihatkan di YouTube, di Instagram, di TikTok bahwa Bu, ini loh kegiatannya bagus-bagus, kegiatannya menarik, anak-anak jadi nggak bosan gitu. Terus alhamdulillah sekarang ibu-ibunya, guru-guru senior saya sedikit demi sedikit mampu membuka jendela perubahan, membuka jendela-jendela masa depan, jendela-jendela yang masa depan. Pokoknya intinya yang kegiatan yang menarik dan bermanfaat dan lebih kreatif untuk diberikan kepada anak. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, ceritakan
Oke, saya sebenarnya dari TK kami banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik itu tadi balai desa, kantor pos, puskesmas khususnya, terus apalagi ya, dan juga masyarakat-masyarakat sekitar, dan kami juga berkolaborasi dengan PAUD-PAUD yang ada di Pernasidi. Bisa diceritakan Bu satu kerjasama yang Ibu pernah lakukan secara spesifik, terus kemudian apa yang Ibu lakukan dalam mewujudkan tujuan kerjasama? Oke, dengan puskesmas anak diberikan namanya ada sebenarnya di puskesmas kita kerjasamanya sudah terjalin dengan banyak kegiatan. Yang pertama ada namanya posyandu. Anak itu pergi ke posyandu terdekat dan dari puskesmas mengirimkan bidan untuk menimbang dan mengukur tinggi badan, mengukur lengan anak, mengukur kepala anak. Itu terus memberikan vitamin kepada anak. Terus ada lagi apalagi pemberian makanan tambahan dari puskesmas. Baik Ibu, ada lagi yang Ibu lakukan kerjasama yang lainnya? Dengan balai desa kami juga kerjasama karena balai desa itu adalah termasuk keluarga kami. Ketika topik saya itu adalah tetangga terdekat dari sekolah, saya paling utama itu menuju ke balai desa. Kita balai desa kerjasama dan terjalin juga ketika ada bantuan dari pemerintah. Nah itu perlu adanya izin dari balai desa. Dan kita juga sering berkunjung, anak-anak sering berkunjung ke balai desa. Mohon maaf Ibu. Cara-cara apa yang Ibu lakukan agar terjalin kerjasama dengan yang tadi disebutkan, puskesmas, balai desa, dan lain sebagainya? Mohon maaf Ibu, boleh saya minum sebentar? Iya, silakan. Oke, sudah. Terima kasih. Mohon maaf Bu, Ya, Bu. boleh Ya, diulangi? apa ya secara pribadi berdasarkan Ibu ya, cara-cara apa yang Ibu lakukan agar terjalin hubungan dengan yang tadi pihak-pihak yang Ibu sebutkan, yaitu posyandu, puskesmas, balai desa, dan lain sebagainya? Oke, untuk menjalin kerjasama, saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas maupun balai desa tadi, dari kantor pos atau dari PAUD-PAUD juga. Saya itu selalu mengikuti, dan juga saya juga bekerja sama dengan SD yang ada di Pernasidi. Ketika mereka mengadakan kegiatan, anak-anak juga saya ikutkan untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Baik Bu, kemudian bagaimana hasilnya? Alhamdulillah kerjasama kita selalu terjalin dan namanya kerjasama itu akan mengeratkan tali silaturahmi kami sehingga kegiatan-kegiatan mereka maupun kegiatan kami itu bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ceritakan pengalaman Ibu saat melakukan pengembangan terhadap orang lain. Ya. Siapa yang menjadi objek pengembangan Ibu? Kemudian apa fokus pengembangannya? Dan dukungan apa yang Ibu berikan dalam proses pengembangan tersebut? Silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf sekali. Untuk pengembangan saya yang diberikan kepada orang lain yaitu tentang aksi nyata. Kebetulan dulu pas pertama kali ada aksi nyata atau platform Merdeka Mengajar, itu saya sudah mengisi namanya aksi nyata. Sudah 11 dan saya selama di dalam Kecamatan Cilongok, saya itu yang paling banyak.
Nah, dari situlah saya diundang oleh pengawas TK dan penilik PAUD untuk memberikan motivasi kepada teman-teman saya yang belum sama sekali mengerjakan yang namanya aksi nyata. Baik Ibu, tahapan pengembangan apa yang Ibu lakukan kepada guru-guru di kecamatan ya Bu dalam tadi untuk membuat aksi nyata? Oke, dari situlah dari penilik dan pengawas itu membuat yang namanya kegiatan di setiap 2 minggu sekali itu selama liburan semester. Selama 2 minggu sekali kita mengadakan namanya ngopi bareng. Ngopi bareng itu dimana guru-guru itu datang ke kegiatan tersebut untuk membuat aksi nyata, dan saya memimpin teman-teman untuk membuat aksi nyata, dari yang membuat PPT, membuat Canva, lalu menguploadnya, dan saya membimbing dan memotivasi teman-teman semua agar aksi nyata bisa terupload semua. Ada lagi yang Ibu lakukan? Dan juga dalam aksi nyata ini saya membuat namanya grup WhatsApp, dan kan 2 minggu itu saya ada yang tanya, ada yang video call, saya selalu memantau grup WhatsApp tersebut agar teman-teman itu selalu termotivasi untuk membuat aksi nyata, karena sejatinya aksi nyata itu bukan sulit, namun membuat tidak sulit sih sebenarnya, tapi terkadang orang membuat aksi nyata itu terkadang waktunya itu harus, pokoknya kita harus semangat untuk membuat aksi nyata tersebut. Oke, baik. Kemudian hambatan apa ya yang Ibu hadapi dalam proses pengembangan terhadap orang lain tersebut? Oke, hambatannya yang pertama kan karena guru itu tidak semuanya mudah. Jadi ada guru yang tidak bisa sama sekali yang namanya memegang handphone atau mengaplikasikan aplikasi seperti Canva atau membuat PPT. Itu yang pertama, karena gurunya tidak semua mudah dan tidak semua bisa mengoperasikan aplikasi. Yang kedua, jaringan. Ketika karena kita di dalam desa, ada guru yang tempat tinggalnya sama sekali tidak mempunyai sinyal. Ketika 2 minggu itu mempunyai target membuat aksi nyata 1 atau 2, namun guru tersebut tidak punya kuota atau mungkin tidak punya sinyal, jadinya sama sekali belum ada aksi nyata. Baik, kemudian apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Oke, tadi yang pertama untuk guru yang senior ya, guru yang belum bisa mengoperasikan, dan saya membantu membuat PPT-nya atau membuat Canva-nya, karena di dalam Canva kan di dalamnya sudah ada namanya sudah ada template-nya. Jadi guru seniornya tinggal nanti saya mengetikkan, guru senior tinggal mengejanya. Lalu untuk yang guru yang mempunyai tidak punya kuota atau tidak ada sinyal, nantinya kita seminggu sekali bertemu di TK saya atau di rumah saya, nanti kita buat bersama-sama begitu. Kemudian bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah, sampai sekarang Cilongok menjadi aksi nyata yang sudah terbanyak di Kabupaten Banyumas. Baik, Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Badarudin. Silakan, Bapak. Terima kasih, Bu Dian. Oke, Bu Nisa, semangat Bu ya. Semangat, Pak. Oke, semangat ya, semangat Banyumas. Oke, Bu Nisa, kita lanjutkan. Bu Nisa ceritakan satu pengalaman pelatihan yang Bu Nisa ikuti ya, kemudian mengapa Bu Nisa mengikuti pelatihan tersebut. Oke. Di pelatihan yang baru-baru ini Bu Nisa ikuti pelatihan apa? Oke, terima kasih Bapak. Baru saja
sekitar 2 minggu yang lalu saya mengikuti pelatihan mendongeng. Nah, dari situ pelatihan mendongeng saya bersama dua teman saya, berempat teman saya, dua dari PAUD dan dua dari TK. Di situ kenapa saya yang dipilih menjadi perwakilan pelatihan itu karena saya sebelumnya itu pernah mengikuti lomba mendongeng. Nah, maka dari itu saya dipilih mengikuti pelatihan mendongeng. Nah, pada saat pelatihan mendongeng tersebut berapa hari? Selama 1 hari. Sehari. Oke. Nah, pelatihan tersebut apa saja yang dilakukan selama Intinya pelatihan tersebut itu akan dilaksanakan perlombaan mendongeng sekitar seminggu setelah dari pelatihan itu kita disuruh mengikuti perlombaan mendongeng, dan banyak pengalaman dan ilmu yang bisa saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan mendongeng tersebut. Karena sebelumnya saya mengikuti lomba mendongeng belum pernah mengikuti namanya pelatihan mendongeng, baru kemarin. implikasinya dengan profesi Bu Nisa sekarang seperti apa, Bu Nisa? Oke, karena saya guru TK, jadi setiap hari saya harus mendongeng, baik dengan buku, baik dengan media-media lainnya, itu agar kegiatan itu anak-anak itu tidak bosan dan mereka bisa mengambil pelajaran atau yang bisa mereka ambil dari mendongeng saya. Oke. Kemudian upaya apa yang dilakukan memaksimalkan kemampuan diri Bu ya setelah mengikuti pelatihan tersebut? Oke, kebetulan kemarin saya mengikuti lomba mendongeng, alhamdulillah juara 1. Dari situlah saya mengikuti lomba mendongeng itu, saya terus memotivasi juga dengan teman-teman saya. Kayak kemarin saya tidak sendirian lombanya, saya bersama tim-tim saya, ada 5 orang yang mengikuti lomba tersebut mendongeng tapi dengan tim. Nah, dari situ mereka yang sama sekali belum pernah mengikuti lomba mendongeng, saya terus memberikan semangat bahwa mendongeng itu tidak sulit, mendongeng itu mengasyikkan. Nah, dari hasil mendongeng yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nisa ya, nah, kemudian bagaimana hasil pembelajaran atau implementasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nisa ya setelah Bu Nisa mengikuti pelatihan tersebut? Oke, terima kasih Bapak. Kebetulan karena kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi anak-anak itu harus bukan anak-anak, tapi guru itu harus memberikan namanya baca buku atau bisa mendongeng kepada anak agar anak-anak itu suka yang namanya buku. Jadi dengan ilmu mendongeng kita bisa mengimplementasikan dengan cara baca buku. Kebetulan di setiap seminggu 2 kali di sekolah saya harus membacakan buku kepada anak-anak. Oke, Bu Nisa kita lanjutkan ya. Bu Nisa berikan contoh konkret pengalaman Bu Nisa saat berada dalam situasi yang tidak mendapatkan atau terjadi perbedaan pendapat ya, kritik atau hal lain di lingkungan pekerjaan yang membuat Bu Nisa ini menjadi kecewa ya. Nah, kemudian bagaimana Bu Nisa merespon dan mengatasi situasi tersebut? Silakan. Tadi sih seperti Budian tanyakan, ketika awal saya menjadi kepala sekolah, ketika ide-ide saya tidak kurang diberikan dukungan oleh guru-guru senior saya. Tapi saya terus berusaha untuk memberikan berbicara dengan hati ke hati dengan guru senior saya, mendekat tanpa saya maaf, saya harus menghormati guru senior saya, namun saya harus tetap tegas, saya harus berusaha karena saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak-anak didik saya itu. Oke, bagaimana Bu bisa mengelola emosi sehingga Bu Nisa ini tetap fokus pada pekerjaan yang dilakukan oleh Bu Nisa? Karena saya masih muda, tentunya emosi masih emosinya masih
berubah-ubah. Namun saya mencoba uh, mengelola emosi saya ketika bertemu dengan guru senior saya. Makanya itu, tidak bicara di belakang, namun saya bicara dari hati ke hati. Saya mengibaratkan guru senior-senior saya itu adalah ibu saya. Ketika saya menganggap beliau itu ibu saya akan selalu menghormati mereka meskipun kami itu berbeda pendapat. Bisa kita lanjutkan ya. Bisa ceritakan ya, contoh secara konkret ya, atau dengan contoh secara konkret ya, satu pengalaman bisa saat memberikan suatu keteladanan bagi peserta didik bisa dalam hal bersikap ya. Nah, bisa ceritakan kondisi yang dalam peserta didik pada saat itu seperti apa, kemudian sikap keteladanan yang diberikan itu bagaimana, dan mengapa bisa menjadikan hal itu sebagai suatu keteladanan. Oke, terima kasih Bapak. Yang paling utama, saya itu menerapkan untuk salim kepada semuanya, salim kepada tamu, salim kepada ibu, salim kepada, berarti berjabat tangan ya. Kalau di sini namanya salim. Berjabat tangan itu tidak di namanya apa ini? Jidat atau di hidung atau di pipi, tapi dicium. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa yang lebih tua itu harus dicium tangannya, tidak di sini. Ini salim bukan di sini, tapi dengan dicium. Itu perilaku yang selalu saya terapkan kepada anak-anak, dan ketika anak-anak lupa, saya selalu mengingatkan kepada anak-anak dengan ibu atau dengan bapak ketika berangkat sekolah, ketika diantar, terus ketika ada tamu. Saya selalu mengingatkan dan menerapkan kepada anak-anak didik saya selalu berjabat tangan dan dicium. Apa yang melatar belakangi sikap keteladanan Indonesia pada namanya jabat tangan masa di pipi, masa di jidat, itu menurut saya itu tidak sopan ya, kurang sopan maksudnya. Jadi ketika berjabat tangan atau salim dengan orang yang lebih tua itu seharusnya itu dicium. Oke, Bu Nisa, bagaimana dampaknya terhadap pesantren Indonesia dari sikap yang Bu Nisa berikan? Alhamdulillah, dari situ banyak wali murid yang mengatakan ketika saya menerapkan kebiasaan atau perilaku tersebut, wali murid itu, alhamdulillah Bu, sama saya itu salimnya itu selalu dicium. Mereka tuh wali muridnya senang, dan dengan perubahan dan perilaku anak-anak tersebut hanya dengan jabat tangan dicium. Oke, sikap keteladanan yang lain yang bisa berikan ke peserta didik bisa. Oh ya, perilaku yang juga ada lagi ketika melewati orang-orang, mau baik temennya atau baik wali murid, ketika kita lewat itu saya selalu mengingatkan kepada anak-anak, bilang punten, selalu bilang ke anak-anak, bilang punten, begitu. Apa yang melatar belakangi? Karena yang namanya lewat itu harus bilang permisi kepada orang, karena itu tidak sopan. Alhamdulillah, karena saya selalu mengingatkan gitu, dan guru-guru saya juga selalu mengingatkan kepada anak-anak jika lewat terus ada temennya atau guru-guru yang lain atau ada tamu, itu selalu bilang permisi atau punten. Itu anak-anak sekarang alhamdulillah selalu bilang begitu kalau lewat. Oke, Bu Nisa, ceritakan tujuan hidup Bu Nisa saat ini ya, atau cerita pengalaman Bu Nisa saat juga tujuan hidup Bu Nisa sebagai seorang guru yang yang telah ditetapkan sebelumnya, mengapa hal tersebut penting bagi Bu Nisa? Oke, yang paling utama tujuan hidup saya itu paling utama itu ingin bermanfaat untuk orang lain.
Makanya saya ikut calon guru penggerak. Semakin kita berkompeten, tentunya kita semakin bermanfaat untuk orang lain, dan juga saya ikut kompetensi lainnya. Karena saya tidak hanya mengajar di TK, namun saya juga di TPK juga dan bertemu dengan anak-anak didik saya. Oke, kemudian upaya apa saja yang Ibu lakukan memastikan bahwa tujuan Ibu ini dapat terwujud? Oke, saya harus semangat. Dari TK itu saya perubahan-perubahan dari TK Pertiwi yang notabene duniawi, hanya dunia maksudnya, itu saya selalu mengembangkan agama-agama yang ada di TK Pertiwi, dan juga ketika di TPQ Taman Pendidikan Al-Quran itu saya juga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak hanya ngaji di TPQ, saya juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, kemudian hambatan apa saja yang Ibu hadapi untuk mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Dan bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut? Untuk hambatannya sebenarnya banyak. Cuman saya melewati hambatan tersebut tidak dimasukkan ke dalam pikiran saya. Jadi hambatan tersebut malah menjadi motivasi saya untuk selalu mengikuti kegiatan tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Nisa? Sudah? Sudah? Ya, sudah. Oke, kemudian ada yang mau ditambahkan, Bu? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, Bu Nisa ada yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan wawancara ini? Sudah. Boleh tanya itunya kapan ya, berarti ya, pengumumannya? Oke, nah terkait dengan pengumuman, ini saya sarankan kepada Bu Nisa ya untuk selalu mengecek akun BKBN. Oh gitu. Nah, Oke. setiap hari, karena nanti pengumuman akan disampaikan melalui akun BKB dari kandidat masing-masing ya. Oke, gitu ya Bu Nisa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini sudah Bapak Ibu? Sudah ya. Terima kasih. Masya Allah. Bu Nisa ya. Oke, Bu Nisa sudah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara bersama dengan kami Bu ya. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Kita semangat saya selalu ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dian, Bapak Badarudin, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bisa keluar dari dulu. Oke, terima kasih.